Izin mendirikan bangunan atau yang biasa disingkat dengan istilah IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif teknis yang berlaku. IMB merupakan kelengkapan dokumen yang wajib dipenuhi oleh orang yang hendak membangun sebuah bangunan gedung. Bangunan gedung menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Oleh sebab itu, seberapa kecilnya bangunan tersebut akan dibangun, tentu harus diupayakan agar IMB tersebut ada. Terlebih lagi, bangunan yang akan dibangun adalah gedung-gedung besar dan bertingkat, maka IMB tentu mutlak harus ada. Saking pentingnya IMB ini telah diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa IMB berfungsi untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. IMB oleh sebab itu dapat dikatakan juga sebagai pengendali yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bangunan-bangunan gedung yang didirikan oleh pembangun gedung. Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan IMB, ada sejumlah persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan administratif terdiri dari 1. Data pemohon yang meliputi A. Formulir data pemohon, nama pemohon, alamat pemohon, dan status hak tanah. B. Dokumen identitas pemohon, fotokopi KTP atau identitas lainnya, atau surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan. 2. Data tanah yang meliputi A. Surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. B. Data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah. C. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa. 3. Dokumen dan surat terkait. Dokumen dan surat terkait pada umumnya terdiri atas dokumen pendukung dan formulir terkait. Dokumen pendukung terdiri atas fotokopi KRK atau surat keterangan rencana kota dan data perencanaan konstruksi jika menggunakan perencanaan konstruksi. Sementara itu, formulir terkait meliputi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK, surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa, dan surat pernyataan menggunakan desain prototipe. Khusus untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus harus menyertakan surat pernyataan menggunakan perencanaan konstruksi bersertifikat dan surat pernyataan menggunakan pengawas manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon. Sementara itu, data teknis meliputi data umum bangunan gedung dan dokumen rencana teknis bangunan gedung. Data umum bangunan gedung paling sedikit memuat nama bangunan gedung, alamat lokasi bangunan gedung, fungsi dan atau klasifikasi bangunan gedung, jumlah lantai bangunan gedung, luas lantai dasar bangunan gedung, total luas lantai bangunan gedung, ketinggian bangunan gedung, luas basement, luas lantai basement, dan posisi bangunan gedung. Khusus untuk posisi bangunan gedung ditentukan berdasarkan informasi Global Positioning System atau GPS yang diambil di titik tengah bangunan gedung. Adapun dokumen rencana teknis bangunan gedung meliputi rencana arsitektur, rencana struktur, dan rencana utilitas. Penerbitan IMB dilakukan dengan dua bentuk kegiatan, yaitu pertama, menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, dan kedua, perubahan dan klasifikasi bangunan gedung. Mekanisme penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dilakukan dengan cara pemilik gedung mengusulkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dalam permohonan IMB, dan kemudian pemerintah daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Sementara perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung prosesnya ialah pemilik bangunan gedung mengusulkan permohonan baru IMB dengan mengajukan dokumen rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RT/RW nasional, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten atau kota, RDTR atau penetapan zonasi kabupaten kota, dan atau RTBL. Perlu diketahui bahwa Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2016 memberikan kategori gedung berdasarkan fungsi dan klasifikasi.
Berdasarkan fungsinya, bangunan gedung dapat memiliki fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial budaya, dan fungsi khusus. Sementara klasifikasinya dapat diklasifikasikan dengan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan. Penyelenggaraan IMB terdiri dari 4 tahap, yaitu proses pra-pemohonan IMB, proses permohonan IMB, proses penerbitan IMB, dan pelayanan administrasi IMB. Dalam proses pra-permohonan, pemohon IMB terlebih dahulu membuat permohonan KRK ke pemerintah daerah. Setelah KRK diterbitkan oleh pemerintah daerah, pemohon IMB dapat mengajukan surat permohonan IMB kepada pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Setelah mendapatkan IMB tersebut, pembangun bangunan gedung wajib membangun gedung berdasarkan IMB-nya. Karena apabila ada pelanggaran, bangunan tersebut misalnya tidak sesuai dengan IMB, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan, hingga pembongkaran bangunan gedung.